Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membandingkan lagi foto lama yang diambil tahun 1983 dan saya akan membandingkan dengan kondisi saat ini, tahun 2023. Jadi berselang 40 tahun berlalu, teman-teman ya. Foto yang saya maksud yang ada di website Rob Dickinson, linknya saya taruh di deskripsi. Dan untuk pencantuman beberapa foto tersebut ke video ini sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Ini adalah peta lokasi foto yang akan saya bandingkan, teman-teman. Jalur kereta lori PG Semboro yang mengarah ke sekitar daerah Sukorno ada 7 titik lokasi. Untuk perbedaan yang pasti salah satunya adalah lokomotifnya. Di foto tahun 1983 masih menggunakan lokomotif uap dan sekarang menggunakan lokomotif diesel. Dan sekarang kita tunggu lokomotif lewat jalur ini, teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, sudah kelihatan lokomotif nomor 4 yang berdinas. Oke teman-teman, ini adalah foto pertama yang akan saya bandingkan. Ini jalur kereta lori di sekitar daerah Padangrejo, teman-teman. Masih sama ya kondisinya, kurang lebih dengan foto yang diambil tahun 1983 tersebut. Oke, kita tunggu lokomotif nomor 4 akan melewati jembatan kereta lori ini. Untuk perbandingan yang pertama ini masih terlihat kesamaannya, teman-teman. Masih ada tembok tepi jembatannya, susunan batu temboknya juga masih terlihat kesamaannya. Yang berbeda kondisi sekarang, tembok tepi jembatannya sudah banyak yang terkikis dan juga tertutup banyak rerumputan yang tumbuh di sana. Oke, kita ke lokasi selanjutnya, teman-teman. Ini di lokasi kedua, lokasi selanjutnya. Masih sama, teman-teman ya. Itu ada gapura. Penandanya itu ada gapura itu, gapura masuk ke desa Sidoarjo. Masih sama, namun bedanya saat ini banyak pohon-pohon, teman-teman. Kalau foto lamanya masih lapang. Oke, kita tunggu lokomotif nomor 4 melewati jalur di sekitar daerah Padangrejo ini. Ya, ini dia lokomotif nomor 4 di perlintasan Padangrejo sebelah selatan Semboro. Untuk perbandingan kedua masih terlihat kesamaannya, teman-teman. Perbedaannya hanya kondisi saat ini sudah banyak pepohonan di lokasi ini. Untungnya gapura batas desa tersebut masih bisa terlihat, tidak tertutup oleh pepohonan. Dan agar pengambilan gambarnya persis dengan foto jadulnya, harusnya saya lebih mundur lagi, teman-teman. Namun kondisi saat ini di belakang saya sudah rapat pepohonan. Jadi saya cuma mentok di posisi ini saja, tidak bisa mundur lagi. Oke teman-teman, ini di lokasi selanjutnya, berarti perbandingan foto ketiga ya. Nah, ini ada percabangan, masih aktif ke arah kanan ini, ke arah kebun Sidoarjo, Gumuk Kembar. Dan masih terlihat di sebelah kiri jalan raya itu masih ada tembok pagar sekolahan ya. Namun sudah berubah pagarnya. Namun inilah lokasinya, masih sama. Di sebelah kiri jalan raya ada pagar sekolah, namun sudah dirubah ya model pagar sekolahnya. Nah, inilah dia lokomotif nomor 4 segera melintasi percabangan ini.
Oke. Oke, lokasi selanjutnya teman-teman. Untuk perbandingan keempat ini masih bisa dikenali kesamaannya teman-teman. Dulu gapuranya itu masih berwarna putih dan sekarang sudah kusam berlumut. Lalu jembatan yang menuju ke rumah arah kanan itu susunan sub garis-garisnya itu masih sama teman-teman, masih bisa dikenali. Ya sama, masih ada gapura ini ya, namun sudah nggak putih warnanya. Oke teman-teman, di lokasi selanjutnya sama. Nah ini masih ada gapuranya, gapura batas desa Sidoarjo. Jalurnya di sebelah kiri jalan raya ini ya. Nah ini. Oke, aman melewati batu yang ada di sisi rel. Untuk perbandingan kelima, meskipun gapura batas desa sebagian tertutup oleh partisi hiasan tulisan 19 dan 45, namun lokasinya masih bisa dikenali teman-teman, karena sebagian gapura tersebut masih terlihat. Oke, lanjut. Oke, di lokasi selanjutnya teman-teman masih ada gapura penunjuk arah ke Sidoarjo, arah ke kanan. Ini dia lokomotifnya. Untuk perbandingan keenam ini masih sangat bisa dikenali teman-teman kesamaannya. Gapura penunjuk arah desa masih sama, masih berdiri kokoh walaupun warnanya sudah berbeda. Jalur rel yang bercabang ke arah kiri menyeberangi jalan itu juga masih ada, walaupun kondisi saat ini ketinggian aspal sudah menyamai ketinggian permukaan rel tersebut. Dan pastinya seperti yang saya bilang di awal tadi, salah satu perbedaan utamanya adalah dulu masih memakai lokomotif uap dan sekarang sudah berganti lokomotif diesel. Oke. Nah, di foto yang lama ada lokomotif uap yang keluar dari percabangan arah kanan ini ya. Dan untuk perbandingan ke-7 ini, perbandingan yang terakhir, lokasinya masih sama dengan lokasi foto ke-6 barusan teman-teman. Hanya berbeda arah kameranya saja. Di foto lamanya tampak ada lokomotif uap melewati jalur percabangan arah kanan menuju jalur yang sebelah kiri. Dan di video saat ini kebetulan lokomotif dieselnya mengambil jalur yang lurus ke arah selatan. Nah, masih sama. Lokomotif nomor 4 barusan mengambil jalur yang lurus sebelah kiri nih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video saya kali ini membandingkan foto lama yang ada di website Rob Dickinson yang diambil pada tahun
1983 dengan kondisi saat ini 2023. Jalurnya masih aktif teman-teman setelah 40 tahun berlalu. 40 tahun dari pengambilan foto tahun 83 maksudnya ya. Bukannya usianya sudah 40 tahun, bukan. Kalau usia jalurnya sudah lebih teman-teman. Sekitar 1920-an mulai dibangun jaringan rel ini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.